Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hermadi di Kediri. Mas Hermadi atau biasa dipanggil Mas Didi ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya, kejadiannya sekitar tahun 2011. Jadi di tahun itu, di tahun 2011 tadi, Mas Didi mengalami fase terendah dalam hidupnya, boleh dibilang semacam itu. Jadi di tahun segitu Mas Didi sendiri itu belum menikah. Dia itu memang ada rencana menikah sekitar 1 tahun lagi. Tapi ternyata ada sesuatu yang berubah di kehidupannya. Nah, ini lagi giat-giatnya nabung untuk pernikahan, dan setelah pernikahan malah gak disangka-sangka si Mas Didi itu kena pecat, kena PHK dari tempatnya bekerja. Ya tentu saja hal itu lumayan cukup berat ya buat Mas Didi, dan setelah di PHK tersebut Mas Didi pun pulang kampung. Sebelumnya itu kerja di luar kota, tapi tidak disebutkan kota mana. Sebelumnya kerja di luar kota, dikena itu tadi, akhirnya dia pun pulang kampung ke sana. Hal itu nggak diceritakan ke calon istrinya. Calon istrinya Mas Didi kebetulan memang tidak sekampung situ, tapi anak kampung sebelah. Lumayan cukup jauh lah. Jadi Mas Didi di kampung setelah di PHK tersebut, calon istrinya pun tidak tahu. Ya, dari situlah Mas Didi itu mulai bohong gitu ya. Di saat telepon-teleponan kayak gitu, itu bilangnya ya habis kerja atau mau berangkat kerja, padahal itu di rumah di kampung. Dan bukannya gimana-gimana saat menjawab telepon tersebut, Mas Didi itu yang ada tentu saja sedih. Aku kok bohong begini ya. Tapi aku belum siap kalau misal mau cerita sekarang, enaknya gimana ya. Akhirnya yaitu tadi, mungkin bertahan sekitar 2 minggu, rasanya itu nggak kuat. Aku nggak tega, kalau misal aku bohong sekali kayak gini, nanti kesananya keterusan bakal jadi kebiasaan. Dan akhirnya apa? Dia pun memutuskan, udahlah, aku ngomong aja sama si Risna. Risna itu calon istrinya ya. Dia pun suatu hari akhirnya nelpon dan bilang, aku mau pulang, aku mau main ke situ. Ya ini masih bohong juga, padahal dia masih di rumah gitu, udah di rumah. Datanglah ke sana, ke Risna, dan di situ ngobrol serius. Sebenarnya aku itu udah nggak bekerja, kata situ. Loh, Mas kenapa? Kata si Mbak Risna. Ya dijelaskanlah sesuatu yang Mas Didi sendiri juga masih mencari jawaban. Kenapa aku kok kena pecat gitu, dan beberapa ada karyawan yang lain dari perusahaan sih ngasih alasan begini-begini, cuman kok bisa aku yang dapat ya gitu ya, apa aku memang punya salah atau bagaimana, karena yang dipecat itu tidak banyak, paling sekitar 4 atau 5 orang. Udah dari situ diceritakan Mbak Risna, tentu saja sedih, tapi untungnya kata Mas Didi, dia sedih bukan yang gimana-gimana menyalahkan atau apa, tapi justru nyemangatin. Ya udah Mas, namanya hidup itu seperti itu, nggak semuanya mulus. Itu mungkin salah satu ujian kita mau menikah Mas, kata si Mbak Risna. Iya juga sih ya. Di situ agak mulai tenang si Mas Didi mendengar jawaban dari istrinya yang dikira, calon istrinya ya, yang dikira itu mau bakalan marah-marah, sedih, ngambek atau apa, ternyata enggak. Nah Mbak Risna pun ngomong, Mas, gini aja, kan kamu udah berapa lama sih sebenarnya? Aku udah sekitar 2 minggu, kata si Mas Didinya ya. Loh kenapa baru ngomong sekarang Mas? Aduh mau berantem nih kalau kayak gini. Ya Mas Didi jujur, aku udah berani, aku takut, katanya. Ya udah nggak usah takut. Ternyata enggak. Ya kayak gitu Mas, mending gini aja. Sambil ya udah kamu nggak usah keluar kota lagi lah, di sini aja gitu ya, kita obrolin masalah beginian, masalah nanti ke depannya itu kita mau ngapain, mending diobrolin sering-sering, pasti nanti ada solusinya Mas. Nah dari situ si Mas Didi pun setuju banget dengan hal itu ya, malah justru kayak aku kok mendapat keringanan gitu ya. Mbak Risna pun ngomong, Mas mending daripada ya kamu kayak gini kan sambil nunggu cari kerja atau apa,
kamu iseng-iseng gitu, ngapain aja, ndak apa-apa sih mas, kamu mau jadi apa, yang penting jangan jadi maling, jangan jadi koruptor, jangan jadi, ya pokoknya kayak gitulah. Kamu kerja apapun gitu, ngojek atau apa pun boleh, ndak apa-apa mas, kata si Mbak Risnanya. Di situ pun gak kepikiran sama Mas Didi ngojek. Aku, waduh, motornya bapak gitu ya. Aku itu belum punya sepeda motor, belum punya kendaraan di kampung ini. Tuh ngojek ya. Iya wis lah, kata si Mas Didi, nanti tak cobain. Pulanglah Mas Didi dengan hati yang tenang. Setidaknya aku udah jujur sama calon istriku kalau kondisinya tuh seperti ini, meskipun sebelumnya mengalami kebohongan tersebut. Pulang ke rumah mulai mikir, ngojek ya. Ngojek apaan ya, gimana ya. Tapi Risna bilangnya dia tuh nggak malu aku ngapa-ngapain. Ya wis, tak cobain ini yang ngojek ini. Akhirnya Mas Didi pun coba ngobrol sama teman-teman di kampungnya. Nah di sana ada namanya si, ya anggap aja Rudi begitu ya. Nah ngomong sama si Rudi, Rud, menurut kamu gimana Rud? Kalau misal aku ngojek, katanya. Loh kamu mau ngojek Di? Iya aku pengen ngojek. Ya ngojek mesti ada kendaraan Di. Nah itu kan, nah, justru di situ Mas Didi masuk. Nah itu dia Ruth, aku kan butuh kendaraan. Nah kamu kan ada motor 2, kata si ini. Boleh nggak satunya aku sewa, katanya begitu. Si Rudinya, oh motor yang mana? Kamu mau nyewa yang mana? Itu yang motor yang agak tua gitu kan, ada motor Supra X gitu. Itu motor yang agak tua itu kan, ya kamu kayaknya jarang pakai kan? Iya juga sih, kata si Rudi. Tapi beneran kamu mau nyewa? Kamu mau minjem apa mau nyewa? Kata si Rudinya. Aku nyewa aja deh, soalnya aku kan buat nyari uang gitu. Jadi ndak apa-apa. Ya hitung-hitung, tapi aku nyewanya mungkin awal-awal ndak banyak dulu ya Rudi, ndak apa-apa. Kata si Rudi, ya wis lah udah tenang aja. Bawa aja dulu. Kalau dapat mau ngasih silakan, kalau nggak dapat nggak ngasih juga ndak apa-apa, kata si Rudi. Yang penting dirawatin, makainya yang bener itu oli dan sebagainya kamu rawatin ya, kata si Rudinya. Ya wis lah, setuju si Mas Didi. Hari itu motor pun dibawa pulang. Naruh motor bapaknya dulu gitu ya, terus si itu siapa si Mas Rudi yang bawain motornya, terus diantar Mas Rudinya pulang lagi. Udah mulai hari itu Mas Didi, ini udah malam hari, ngapain, aku mikir aja dulu deh rutenya di mana, nanti besok aku pelajarin, aku mau keliling-keliling mangkalnya di mana dan sebagainya. Akhirnya si Mas Didi pun keesokan paginya itu muter-muter kesana kemari. Aku tuh siapa tahu dapat gitu ya, siapa tahu dapat ojek, iseng-iseng, Bu, ojek Bu gitu, ditawar-tawarin gitu ya, dan dapat. Si Mas Didi hari pertama itu keliling-keliling, dia tuh sebenarnya mau cuman nyari-nyari pangkalan ojek itu di mana aja sih, barangkali bisa bergabung di situ atau gimana gitu ya. Lagi iseng-iseng di jalan nawarin, itu ada ibu-ibu tuh mau naik, alhamdulillah dapat pasien pertama gitu ya. Terus apa? Menuju ke suatu alamat. Mas Didi sendiri kan lama nggak di kampung ya, jadi ya agak-agak lupa-lupa gimana gitu. Terus Bu, tunjukin jalannya ya Bu ya. Oh iya Mas, Bu sampean nggak tahu daerah sini Mas, katanya. Bukannya nggak tahu Bu, saya baru jadi tukang ojek, saya itu baru pulang, saya habis dipecat dari pekerjaan. Enteng banget ngomongin masalah-masalahnya sih Mas Didi. Sesampainya di rumah sana dibayar, alhamdulillah penghasilan pertama. Langsung pikir, ini nanti sebagian buat Rudi nih. Ya Rud, ini rezekimu juga Rud. Muter lagi dapat. Jadi siang itu Mas Didi tuh dapat 3 penumpang. Sampai sore lah, kurang lebih sekitar jam 4, Mas Didi pun pulang dan mau istirahat dulu gitu. Sebenarnya ada keinginan pengen main ke rumahnya Risna, tapi adalah pakai motornya si Rudi ini, motornya tuh bobrok gitu ya. Janganlah nanti orang tuanya malu gitu ya. Udah, aku bukannya sok gengsi atau gimana, kata si Mas Didi, tapi aku menjaga perasaan orang yang aku kunjungi, apalagi calon istriku. Kalau misal pakai motor begini kan malu sama tetangganya, jadi aku menjaga perasaan itu, bukan akunya yang malu, kata Mas Rudi. Pembelaannya tuh seperti itu. Jadi memang bener ya. Terus akhirnya pulanglah istirahat, dan saking semangatnya Mas Rudi pun jadi ada keinginan,
Aku mau ngojek nanti malam, iseng-iseng. Kalau malam kayaknya enak, adem gitu kan. Ya sambil nongkrong, nanti ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak. Tahu-tahu duit datang. Mas, ojek gitu. Pikirnya tuh sesimpel itu. Dan akhirnya malam itu pun keluar. Mas Didi malam keluar sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam. Karena udah capek juga, siang itu udah muter, nggak terbiasa melakukan itu. Jam 10 malam pun pulang. Pulang ke rumah gak dapat penumpang satupun. Ya ndak apa-apa pikirnya si Mas Didi ya. Dia itu yang penting udah pikir hitung-hitung aku jalan-jalan. Toh bensin juga gak habis banyak, lebih banyak berhentinya tadi. Udah tidurlah malam itu. Keesokan paginya si Mas Didi pun berangkat lagi, ngojek lagi ke sana. Lumayan dapat 4 atau 5 penumpang itu sampai sore. Cuman kalau dapat segini, ya alhamdulillah ini sebenarnya cukup banyak gitu ya. Tapi gimana caranya ya supaya aku bisa dapat lebih banyak lagi? Kalau pagi-pagi banget, itu memang ada beberapa penumpang. Tapi kalau siang hari, lagi panas-panasnya, itu agak turun, kata Mas Didi. Terus ada lagi nanti setelah jam 2, itu biasanya aku dapat 1 atau 2 sampai jam 4. Apa aku berangkatnya? Ya mulai di manage ya, yang namanya jadwal berangkat dan sebagainya. Sudah kenal beberapa orang sesama tukang ojek juga. Udah ada panggilan, Mas di sana aja Mas, di tempat kami itu kadang juga kosong Mas, nggak enak sama penumpang. Wah beneran kalau kata kayak gitu ya. Akhirnya apa Mas Didi pun gabung sama pangkalan itu, nggak terlalu jauh dari kampungnya. Di situ dikenalin sama orang-orangnya. Nggak mau menceritakan itunya, cuman apa? Malam harinya. Kepikiran, aku malam hari, kalau misal siangnya sepi, artinya aku malam hari itu harus keluar. Dan itu jadi pola sendiri. Oh siang nggak ada penumpang, malam hari aku keluar. Dan hal itu pun dilakukan. Pada suatu malam, siang harinya itu cuma dapat 2. Justru saat di pangkalan itu malah turun. Cuman dapat 2 dan akhirnya apa? Memutuskan. Aku nanti malam, aku mau ngiter, aku mau nyari penumpang. Akhirnya apa? Malam pun keluar sekitar jam 8 malam. Dan aku pantang pulang sebelum aku dapat penumpang gitu. Itu prinsipnya sih Mas Didi sekarang kalau malam. Keluar jam 8 malam sambil ya jalan-jalan ke tempat-tempat keramaian sekiranya karyawan-karyawan itu pada pulang gitu ya, itu disamperin ke situ, ditawarin Mbak ojek katanya. Ada ya, oh ternyata ada yang jemput gitu ya. Mas, ojek Mas. Dan sampai akhirnya dapat seorang laki-laki. Iya Mas, ojek Mas. Akhirnya naiklah si orang tersebut, alhamdulillah dapat 1. Diantar ke sana, ke rumahnya, ke kampungnya. Rumahnya lumayan cukup, ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget, masih dekat dengan pusat keramaian tersebut. Tapi memang masuk ke sana, masuk ke kampung. Dan diturunin di situ, dibayar, terima kasih dan sebagainya. Si Mas Didi pun balik pulang. Nah saat pulang itu, Mas Didi melihat ada seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu udah tua, mungkin usianya sekitar 55 tahun, rambut itu udah mulai beruban. Dia itu pakai kebaya warnanya hitam kembang-kembang besar, terus di bawahnya itu ya pakai jarit, terus ada selendangnya kayak selendang bekas buat gendong begini, kayak mirip ibu-ibu yang dari pasar kayak gitu, lebih mirip seperti itu ya. Dia itu berdiri di pinggir jalan di sana, di area yang sepi. Gangnya itu ini kanan kirinya itu kayak tembok sekitar 20 meter ke sana ya, itu kosong, daerah situ juga gelap. Si ibu tadi duduk di situ. Begini nyetop sih Mas Didi. Mas gitu kan. Mas Didi pun berhenti. "Ji Bu, ojek Bu," katanya. Langsung ditawarin begitu. "Iya Mas, ojek Mas." "Ya wes, mari Bu, naik Bu. Mau kemana ibu ini?" "Alhamdulillah aku dapat 2 penumpang." Langsung begitu kan dalam hati. Naiklah si ibu-ibu tadi. "Mas, anterin saya ke kampung ini," menunjukkan satu kampung. Bu, kampung itu yang sebelah mana ya Bu ya?" Yang sebelah ininya itu sih Mas." Ini dikasih tahu begitu, Mas Didi tetap nggak paham. "Bu, nanti tunjukin jalannya aja ya Bu ya." Iya, kata si ibu. Akhirnya jalanlah ke sana. Dianterin, ditunjukin jalannya.
belok kiri mas, nanti belok kiri ngikutin ke sana, belok kanan mas, belok kanan, bener-bener ditunjukin. Cuman yang menurut Mas Didi aneh itu apa? Durasi Mas Didi berkendara dengan ibu tersebut dirasakan itu udah sekitar 1 jam. Lama banget, tapi gak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya, Bu, nuwun sewu, rumahnya masih jauh atau gimana, Bu? Enggak mas, sebentar lagi. Oh sebentar lagi ya Bu ya. Baik, ini lurus terus aja Bu. Iya mas, lurus terus. Nah, lurus ke sana, sekitar 50 meter si ibu itu bilang, Mas berhenti di depan situ. Oh, udah sampai Bu? Iya, udah sampai. Loh, nanya begitu, ini masih berapa lama? Ternyata tinggal 50 meter lagi. Sampailah di situ, di sebuah rumah kecil. Jadi rumah kecilnya itu memang, rumahnya itu unik. Ini kan jalan. Rumah itu bukan yang ngadep ke jalan, tapi ngadepnya tuh ke samping. Yang di jalan itu, yang ngadep di jalan, dan rumah itu satu-satunya. Yang di jalan itu malah jendela samping gitu. Ya sebenarnya nggak aneh kalau di depannya itu ada rumah yang lain, nanti masuk ke sana gitu. Nah ini tuh rumah satu-satunya. Bu, rumahnya sini Bu. Iya. Sendirian Bu di sini Bu, tinggal di sini. Itu daerah yang sepi, daerah ya yang banyak pepohonan kayak itu, cuman jalanannya tuh aspal. Iya, rumah saya di sini Mas. Oh ya wis Bu, kalau kayak gitu mau mampir dulu atau gimana Mas? Ah nggak usah Bu, terima kasih. Saya mau langsung pulang, ini mau langsung pulang ke rumah. Ya udah Mas, ini uangnya. Dikasih uang si Mas Didi tadi. Oh ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ambil aja kembaliannya Mas katanya. Mas Didi tuh bingung, dari tadi naik nyet itu belum ngebahas tarifnya berapa, asal naik-naik aja. Si ibu itu pede ambil kembaliannya. Pas dilihat, alhamdulillah 10.000, cuman dikasih 10.000 kata si Mas Didi, dan sebenarnya 10.000 itu kurang. Tapi Mas Didi udah ndak apa-apa, hitung-hitung aku nolong, apalagi aku ngerasanya ini tuh 1 jam perjalanan, lama banget nggak nyampe-nyampe, dan akhirnya udah pulanglah Mas Didi. Saat pulang, 10 menit, itu Mas Didi udah sampai di daerah yang dia kenal. Loh, ini daerah yang deket itu pusat keramaian yang saat penumpang sebelumnya yang anak laki-laki. Loh kok di sini kok cepet banget? Perasaan tadi aku jauh banget ya gitu ya. Lah udahlah aku pulang aja, aku pulang. Akhirnya Mas Didi pun pulang. Begitu pulang sampai rumah bersih-bersih dan sebagainya, mau istirahat, rencananya mau ngerapiin uang dari ngojek tadi. Saat dihitung-hitung, ya memang dapatnya kan nggak banyak ya. Saat dihitung-hitung ada yang kurang. Yang kurang itu adalah uang 10.000. 10.000 itu di mana ya? Dan Mas Didi itu nemu ada 2 ranting di sana. Ada ranting kecil, di mana seingatnya Mas Didi, ranting itu ndak pernah masuk ke tasnya. Tasnya itu bersih gitu ya di dalamnya. Cuman kok dari mana ada ranting kayak ujung ini loh, ujung ranting pohon itu yang kecil itu ada 2, udah kering. Itu berada di situ. Loh, kok adanya ini uang si ibu itu tuh mana gitu. Mas Didi pun mulai mikir, apa jangan-jangan ibu tadi setan atau bukan ya. Alah sudahlah, orang ngasih tadi 10.000 ke orang memang jelas banget, aku juga megang. Udahlah aku nggak mau mikirin. Akhirnya Mas Didi pun tidur. Nah di tidurnya Mas Didi tuh mimpi. Dia mimpi jalan naik motor menuju ke rumah si ibu tadi. Nah menuju rumah ibu sana, si ibu itu lagi bersihin ini, lagi bersihin halaman. Ada 2 anak kecil perempuan semua di sana. Mas mau kemana? Katanya. Si Mas Didinya cuman, oh, mau ke situ Bu. Saya cuman mau ke situ, mau mau numpang lewat doang kata gitu. Mampir Mas ke sini kata si ibu. Ah, enggak Bu, saya buru-buru kata Mas Didi. Dan saat bilang buru-buru ini namanya juga mimpi ya. Ngebut gitu. Motor itu tiba-tiba kenceng banget dan los. Dia itu kayak terbang, di ujungnya itu danau. Terbang begini jelek, begitu jatuh, Mas Didi itu beneran memang jatuh dari tempat tidur, gedebruk gitu kan. Wah kagetnya bukan main gitu. Ini aku nyemplung danau atau di mana? Oh ternyata enggak, dia tuh duduk di lantai di situ. Aku kok mimpi ibu itu ya gitu ya.
Mungkin gara-gara dia nggak bayar kali, sembulah, aku nggak mau mikirin itu, aku masih ngantuk. Mas Didi pun tidur lagi. Nah, saat tidur lagi, mimpinya berlanjut tapi beda tempat. Jadi Mas Didi mimpi lagi mau beli ayam, pokoknya ayam di pasar di sana. Nyari-nyari lagi nanya-nanya ayam, cuman adanya itu ayam jantan semua, adanya ayam jago semua. Mas Didi, saya lagi nggak nyari ayam jago, saya tuh nyarinya ayam betina gitu. Oh mas, ayam betina di situ mas, di situ, ditunjukin sama pedagang kan. Mas Didi pun pindah ke sana. Ternyata yang jualan itu adalah si ibu-ibu yang diboncengin Mas Didi. Mas, nyari ini mas, ayam betina, itu ada ayam betina yang bagus gitu ya. Wah, iya bu, saya lagi nyari itu dan udah dibayar ceritanya. Ini ayam betina kan dipegang-pegang kepalanya begini. Itu anehnya, yang bikin Mas Didi mau ketawa. Ayam betina itu mukanya Risna, kepalanya tuh ganti jadi Risna. Kepalanya mengecil gitu. Loh, Risna kamu kok jadi ayam, pikirnya si Mas Didi. Nah, kok kamu jadi ayam? Itu cuma Mbak Risnanya cuma pokok-pokok gitu, bunyi seperti itu. Lah ini gimana ceritanya? Mas Didi pulang, kebangun lagi. Nah, saat kebangun, ketawa dia cekekekan. Ibunya itu sampai datang ke situ ya. Di, kamu kenapa? Di kok ketawa sendiri? Bu, Risna jadi ayam bu, kata si Mas Didi. Risna jadi ayam. Risna jadi ayam gimana? Kamu ngomong jangan sembarangan. Risna itu kan calon istrimu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak bu, aku mimpi Risna itu jadi ayam bu, katanya begitu. Oh ya wis, tak kirain apaan, cuman mimpi aja sampai ketawa begitu. Lucu bu, sumpah bu, katanya. Sumpah aku lucu, nanti besok tak ceritain ke Risna, pasti dia marah, katanya. Bener aja, malam itu akhirnya Mas Didi tidur dan malam itu cuma 2 kali mimpi ya. Ada mimpi-mimpi yang lain tapi Mas Didi itu lupa. Keesokan paginya, aku mau ke Risna dulu ke sana. Mainlah ke tempatnya si Mbak Risna. Lupa, Mbak Risna itu kan bekerja. Jadi ya di rumah nggak ada siapa-siapa gitu. Lah Risnanya berangkat di... Astagfirullahaladzim, iya saya lupa ya Pak ya. Emang kenapa di... Enggak, saya cuma mau cerita. Ini ngomong sama bapak mertuanya. Mau cerita-cerita apa di... Semalam saya mimpi katanya. Loh kamu mimpi apaan? Enggak jadi pak, enggak jadi, kata si Mas Didinya begitu. Kamu mimpi apaan nih, katanya. Enggak jadi pak, saya malu kalau ceritain gitu. Ya wis ya udah nanti tak sampein kalau misal Risnanya pulang. Jadi pak, saya permisi dulu pak, saya juga mau ada kerjaan, katanya begitu. Oh ya wis, hati-hati ya, kata si bapaknya si Mbak Risna. Mas Didi pun ke sana jalan-jalan. Ya ketawa lagi di situ. Aku kok lupa ya, Risna ya kerja ya. Lagian ngapain, aku cuma mau ceritain. Nak, kamu jadi ayam nak, katanya. Paling nanti habis itu dia marah. Ngapain juga ya, aku senekat itu, seniat itu. Langsung ke pekerjaan. Di tempat ojek, diceritain juga. Kamu tahu ndak? Aku semalam mimpi begini-begini. Diceritain itu ngegrek semua si tukang itu ya. Tak pegang-pegang begini, dah nak, kok kamu jadi ayam nak? Nah, si Risnanya malah bekok-bekok, katanya. Diceritain detail kayak gitu ya. Mereka terhibur gitu yang tukang-tukang ojek tersebut. Akhirnya sudah narik lah seperti biasa. Udah mulai familiar nih dengan dunia perojekan. Udah lumayan cukup lihai. Dapatlah 3 atau 4 sampai sore gitu ya. Dan akhirnya malam harinya Mas Didi itu masih sore sekitar jam 6:30 memutuskan untuk ke rumahnya Mbak Risna. Datang ke sana ke rumahnya Mbak Risna, awalnya biasa aja begitu. Aku cuman kangen pengen ketemu. Tapi begitu di halaman, Mas Didi tuh nggak kuat nahan ketawa. Risnanya, Mas kamu kenapa sih Mas kok ketawa-ketawa sendiri? Ada yang lucu Mas, katanya. Nggak ada, kata si Mas Didi. Yuk sini Mas duduk. Mbak Risna ngomong, Mas Didi tuh ketawa, nahan ketawa terus gitu. Bayangannya tuh Risna badannya tuh jadi ayam gitu kan. Dia tuh berfantasi sendiri sampai akhirnya Mbak Risna tuh kesel. Mas kamu ada apa sih Mas? Kalau kamu misal nggak cerita, tak tinggal ya. Enggak. Akhirnya apa? Mas Didi itu cerita. Nak, aku itu mau cerita. Kamu cerita apa? Aku itu semalam mimpi begini dan diceritakan kan. Dari awal pertama yang kemarin, diceritakan dari ngojek. Terus mimpi yang pertama, yang ketemu terus dia nyemplung gitu ke danau. Terus yang kedua, yang ayam. Saat bagian ayam, Mas Didi itu, sumpah itu nggak kuat nahan ketawa. Nak,
Nah, ya ketawa gitu, ketawa lagi. Si Mbak Risnanya diem aja, maaf ya nak ya, bukannya, enggak mas, aku bukannya kenapa-napa. Justru ya oke itu lucu gitu ya, kata si Mbak Risna, oke itu lucu. Aku bayangin aku jadi ayam juga, aduh keluarnya telur nanti mas, bukan bayi, kamu mau mas dibegituin? Ya enggak lah, enggak begitu, tapi gini mas, aku juga mengalami sesuatu yang serupa, kata si Mbak Risna. Loh, kamu ngalamin apa? Nah ini mulai serius nih ketawanya si Mas Didi mulai hilang. Aku 2 hari yang lalu kayaknya ketemu sama seorang perempuan mas. Aku nggak kenal dia siapa, cuman apa? Dia itu ngasih aku sesuatu katanya. Ngasih kamu apa? Ditanya kan. Dia itu ngasih ayam. Hah? Ngasih ayam? Iya beneran dia itu ngasih ayam. Ah kamu bohong nih, nyambungin aja. Sumpah aku ndak bohong gitu. Kalau ndak percaya tuh tanya bapak. Pak, sini dipanggil kan. Akhirnya bapaknya keluar. Kenapa? Pak, aku bener kan pak, aku dikasih ayam kan pak sama itu. Oh iya bener yang kemarin itu ada di kandang di sana. Pak, aku mau lihat ayamnya pak. Nah aku mau lihat ayamnya. Ngapain kata si Mbak Risa. Ayamnya sama enggak kata si Mas Didi ya. Ya udah lihat. Akhirnya dilihat sana. Ayamnya tuh sama plek. Warnanya, ukurannya, cuman kepalanya aja yang beda. Ketawa lagi Mas Didi di sana. Oh semuanya sama nak, cuman ada yang beda nak. Apanya mas? Kalau di mimpiku kepalanya kan kepala kamu. Itu dicubitin sama Mbak Risna. Asem kamu, awas kurang ajar ya kata si Mbak Risna. Biasalah, terus peluk-peluk tipis, sembuh lagi. Terus balik lagi ke sana sampai akhirnya tuh begini. Pada suatu malam, Mas Didi pun ya masih dengan aktivitas perojekannya, tapi tetap dia itu nyari pekerjaan baru gitu ya, selain ojek. Dan akhirnya pada suatu hari Mas Didi pun bekerja. Nah setelah bekerja, ini ayam itu masih dipelihara sama si Mbak Risna. Udah dipelihara aja sebaik-baiknya gitu ya. Dan akhirnya apa? Ayam itu, telurnya itu banyak banget kata si Mbak Risna. Telur terus punya anak. Ayamnya tuh ya itu jadi banyak, bener-bener banyak. Sementara di satu sisi Mas Didi dia itu dapat pekerjaan cuman nggak betah terus pindah lagi, dapat pekerjaan nggak betah pindah lagi. Sementara Mbak Risna ayamnya itu bener-bener dari satu plus mungkin ayam jago ya di sana ada gitu ya, itu jadi puluhan dalam beberapa bulan ke depan begitu. Itu jadi banyak banget. Nah di situ Mbak Risna akhirnya ngomong sama Mas Didi, Mas, aku sih kepikiran ini mungkin salah satu jalan hidup kita kali mas. Udah mas, kamu nggak usah sibuk nyari kerja, nernakin ayam aja katanya begitu. Loh, gitu ya katanya. Iya mending gitu mas. Akhirnya apa? Dicoba sama Mas Didi. Sebagian itu diambil ke rumahnya, dipelihara di sana makin banyak dari satu bibitan itu. Dan akhirnya apa? Mas Didi sama Mbak Risna pun menikah. Ya ada tabungan berapa itu. Akhirnya mereka menikah dan dua-duanya itu ngurusin ayam, ternak ayam sampai banyak banget. Dan bibitan itu yang betina itu usianya itu jadi baru mati itu kemarin. Udah berapa tahun ya? Sekitar 8 atau 9 tahun baru mati. Dan sebelum mati itu masih menghasilkan telur, punya anak, ya udah beranak pinak lah sebanyak-banyaknya kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu sumber kehidupannya Mas Didi. Sampai sekarang Mas Didi sama Mbak Risna itu nggak pernah ketemu lagi dengan perempuan itu siapa dan kenapa ketemu juga, itu nggak pernah tahu alasannya. Ya sesuatu yang masih menjadi misteri. Itu aja satu cerita dari Mas Didi di Kediri sana. Terima kasih banyak kawan-kawan semua, juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.